3, 2, 1. Selamat siang Bu Win, Rizka, apa kabarnya? Semangat, selamat siang. Semangat Bu. Siap. Siang hari ini saya ingin sharing seputar pembelajaran bahasa Inggris. Kira-kira Ibu berdua ini punya pengalaman tidak dalam belajar khususnya dalam bahasa Inggris? Program bahasa Inggris mana gitu yang sudah berhasil meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris anak? Berdasarkan pengalaman dulu. Sudah berhasil. Itu ada yang English Day ya. Jadi setiap misalnya ditentukan hari Rabu di anak misalnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau dibiasakan menggunakan bahasa Inggris, kalau mungkin ada kata yang tidak mampu jadi terpacu mencari ini bahasa Inggrisnya apa. Misalnya, apa kabar? Pakai bahasa Inggris. Jadi kalau tidak tahu apa kabar, dicari. Jadi terpacu dari English Day itu. Baik, jadi Bu Win menggunakan English Day intinya dengan bercerita ya. Bercerita dan batasan berceritanya berarti tidak dibatasi. Nah, bagaimana? Ada satu lagi. Ya, gimana? Ini ada anak tapi ini anak tertentu, tidak semuanya. Disuruh membuat diary pakai bahasa Inggris. Ya. Jadi mereka disuruh curhat pakai bahasa Inggris. Jadi intinya kalau tadi speaking, kalau sekarang lewat writingnya ya. Oke, Bu Biska sekarang nih, bagaimana menurut Bu Biska diimbangi dengan perkembangan zaman sekarang? Kalau tadi kan Bu Win speaking langsung gunakan diary kayak zaman dulu gitu ya. Kalau menurut Bu Biska nih dengan perkembangan zaman sekarang, kira-kira untuk program-program yang akan membantu murid meningkatkan keterampilan bahasa Inggris dengan media apa yang akan membantu? Bisa media sosial. Baik, media sosial. Seperti apa ya? Misal? Di tutor ya. Jadi aplikasi di dalam media sosial ada sebuah aplikasi di mana sebagai tutornya adalah orang luar. Jadi sama mungkin ya, berlatih ngomong gitu ya. Kira-kira nih masukan lainnya seputar media sosial yang bisa digunakan untuk anak sekarang, kira-kira apa? Yang dipakai? Karena anak zaman sekarang mereka nyamannya pakai HP ya, pakai gadget. Jadi mereka bisa diarahkan menggunakan TikTok ya. Kemudian apalagi nih yang hit di anak-anak Instagram ya. Terus apalagi YouTube ya, YouTube ya. Dan menurut pantauan kita nih ya, observasi kita sebagai seorang guru, yang paling sering digunakan oleh anak itu apa dalam media sosial itu? Enggak, maksudnya untuk apa gitu? Apakah untuk pembelajaran atau untuk apa? Biasanya anak-anak itu mau bikin konten di YouTube, biasanya banyak menggunakan itu kalau bikin konten pakai video. Jadi yang tidak membuat konten berarti mereka hanya penonton saja ya? Bisa, mereka bisa berkomen di bawah di aplikasi YouTube itu, komen tapi pakai bahasa Inggris. Kalau YouTube-nya misalnya ada luar negeri. Jadi mungkin beda juga mungkin ya antara kita komentator yang memberikan komen dan kreator atau yang create the content yang menciptakan konten atau liputan dari medsos itu. Jadi sejauh ini mungkin anak-anak hanya nonton dan mungkin membuat konten-kontennya yang sifatnya pribadi ya, belum ke arah-arah yang ngarang-ngarangnya yang memang itu bisa dijual mungkin isinya ke publik gitu dan ditunggu-tunggu. Nah, dan saya juga sekarang punya rencana itu memanfaatkan medsos itu dalam pembelajaran. Itu pembelajaran kurikulernya ya. Jadi pada
saat saya selesai satu materi, misalnya sekarang saya punya materi cause and effect, sebab akibat. Nah 1 bulan misalkan waktunya. Nah setelah selesai ini anak-anak saya suruh bikin konten di media sosial yang mereka pilih. Harus jadi menuliskan materi ini, jadi harus terbawa lah materi cause effect tadi dengan apa? Membahas isu-isu yang sedang berkembang saat ini di masyarakat. Makanya misalkan sekarang bukan kasus saja ya, misalkan puasa kan sekarang yang sedang isu gitu ya, yang lagi viral masyarakat. Ada juga mungkin yang anak pajak menganiaya, terus ada yang kasus Lego gitu ya di Sukabumi kan banyak. Nah itu saya akan bawa anak-anak, jadi mereka tidak hanya menonton kesukaan mereka saja, misalkan hiburan cuma cokok suri gitu ya, ketawa, tapi mereka belajar berpikir kritis isu apa yang sedang, kemudian mereka akan menggali lewat opini mereka. Kalau cause effect berarti saya menggali cause effect. Kenapa Mario menganiaya si David? Itu kan cause effect, karena sekarang kalau materinya opinian, menurut saya berarti dibawa ke opini dia. Nah makanya di tahap awal saya mau mengajak rekan-rekan ini di Indonesia sama Indonesia ini supaya menyamakan bukan persepsi ya lah, menggali pengalaman aja dari hidup. Ada guruin ya, saya ya nanti program yang bisa saya yang akan saya jalankan nanti benar-benar tepat gitu. Itu saja mungkin Bu bisa. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Ibu. Tarik dan memiliki penasaran gitu untuk mendengarkan konten kita. Selain orang lain yang tidak berhubungan mungkin dengan dunia pendidikan akan mendengar, itu terserah ya. Nanti kita harus terbuka dengan berbagai kritikan orang gitu ya. Apalagi mungkin di TikTok ya, yang terbuka dulu kan, sebelum di follow bisa dibuka. Kalau di Instagram itu kita yang bisa buka itu kan yang sudah jadi follower gitu ya, atau yang sudah berteman. Tapi dalam medsos tertentu, misalkan di TikTok itu kalian harus berani memiliki kemandirian. Kemandirian di sini adalah rasa percaya diri bahwa saya apapun kritik orang lain, saya yang penting belajar. Saya akan gunakan media sosial saya untuk meningkatkan kualitas belajar saya gitu, kemampuan berbahasa Inggris saya, seperti itu. Sehingga tadi nalar kritisnya jalankan, tidak hanya asal mangap saja di medsos, tapi mengeluarkan opini, mengeluarkan apapun yang sesuai dengan real fakta di masyarakat. Nah, jadi tujuan utamanya tadi adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kalian. Kemudian yang meningkatkan kreativitas tadi dalam mengelola media sosial kamu secara arif, secara bijaksana, sesuai dengan tadi etika norma yang berlaku di masyarakat, dan juga kemandirian kalian supaya kalian lebih percaya diri. Siapa tahu nanti kita mulai ngisi konten-konten pembelajaran pada saat ini mungkin Iya. Nah, selanjutnya nih, menurut kalian, kalau kita kan sekarang arahnya ke video ya, yang Ibu harapkan ke video. Jadi semuanya keinginan Ibu 4 kompetensi bahasa Inggris itu, yaitu speaking, listening, writing, dan reading itu semua ada gitu ya, kakak paju lah semua gitu ya. Menurut kalian nih, yang batasan waktunya agak lama di antara TikTok, Instagram, dan Twitter mana nih yang paling banyak durasi waktunya?
Ya, silakan. Siapa yang tahu? Kemudian supaya akun pribadi kalian tidak banyak diobok-obok oleh saya. Jadi kalian bebas di akun kalian explore apapun yang kalian inginkan dan di akun ini khusus untuk belajar ya. Dan ownership-nya tolong nanti kerjasama. Kalian harus terlibat secara aktif. Kalian harus memberikan kontribusi keaktifan kalian untuk mendukung program ini berjalan. Program ini akan berjalan otomatis nanti akan berbanding lurus dengan kemampuan bahasa Inggris kalian. Baik ya, ingat setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Dan kita saling membuka wawasan, membuka pikiran. Hari ini Ibu dapat ilmu dari kalian dan kalian pun insya Allah dapat ilmu dari Ibu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan menjalankan ibadah puasa yang tinggal 27 hari lagi menuju Lebaran ya. Nanti Ibu akan kontak lagi informasi selanjutnya berkenaan dengan program ini. Untuk saat ini dicukupkan sekian. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat zuhur dan silakan mungkin cara atau prosedur penggunaan media sosial bisa berdiferensiasi. Nah mungkin yang saya sudah hasil observasi dalam keseharian beberapa yang sudah menggunakan medsos, misalnya satunya yang agak istiqomah lah kelihatannya gitu ya, walaupun mungkin saya juga kadang sesekali gitu. Nah bisa mungkin diceritakan Pak bagaimana pengalaman keberhasilan menggunakan media sosial untuk upload produk menjadi produk. Terima kasih. Mungkin ukuran keberhasilan itu relatif dan efek bagi siswa itu sendiri belum ada tolak ukurnya. Saya sendiri itu karena prinsip saya dalam kegiatan belajar mengajar itu mengimbangi zaman sekarang, karena siswa itu di era 4.0 kan lebih ke digital. Kenapa kita terdiam saja soal tolak ukur keberhasilan kita mengarahkan siswa ke media sosial itu mungkin saya belum paham sejauh mana tolak ukur keberhasilannya. Jadi yang jelas itu mengimbangi jangan jangan sampai kita tertinggal gitu dan serba digitalisasi dan serba instan lah. Kalau bahasa ininya sesuai dengan format zaman sekarang. Nah biasanya waktu menggunakan media sosial itu apa nih? Setiap dalam alat pembelajaran melihat situasi yang kira-kira memungkinkan, situasional, tidak serta-merta ya belajar mengajar harus lebih diterapkan di media sosial. Dan bagaimana Pak tanggapan anak-anak yang baru dari anak-anak, apakah mereka puas, senang atau enjoy gimana? Jadi seolah-olah bukan beban ketika belajar itu anak itu merasakan dunia yang sebenarnya mereka sudah geluti sehari-hari. Dan biasanya Pak karya anak itu Bapak menggunakan akun anak masing-masing atau ada bikin akun kelas khusus? Tergantung instruksi. Kalau kadang ada pribadi dan ada kelompok
skill individual siswa ternyata ada yang secepat kilat, ada yang ya terlihat skill mereka itu dalam penggunaan media sosial. Aktivitasnya juga mungkin ya, dan ini juga mungkin menjadi bahan. Nah, pada saat Bapak menemukan tantangan itu, masalah itu di lapangan ya, apa langkah yang biasa Bapak lakukan? Sering konsultasi bisa japri atau ketemu langsung yang ada kendala di masalah IT ataupun ada kendala di masalah data atau jaringan, biasanya sharing langsung. Jadi, pengarahan sini ke sini ada sharing langsung. Dan pada saat Bapak misalkan memulai penugasan itu ke anak, apakah Bapak ada misalkan menjelaskan ke anak prosedur penggunaan masing-masing media sosial ini atau etika menggunakan media sosial itu dijabarkan dulu? Biasanya anak itu lebih paham itu sendiri. Ada konten-konten yang sensitif lah. Anak lebih tahu, lebih paham mana konten-konten yang di backlist langsung, seperti oleh TikTok kan ada konten-konten tertentu yang langsung di backlist, atau di YouTube juga ada konten-konten tertentu langsung tidak bisa tayang. Itu biasanya mungkin karena apa hak cipta ya, biasanya kan suka tersendat ya di YouTube. Ini musik apa itu langsung ada kelihatan dilampirkan gitu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi bahan saya ke depan. Saya nanti tujuannya atau prosedurnya memang untuk pembelajaran kokurikuler. Jadi saya yang dibawanya itu isu yang ada di lingkungan. Nanti setelah beres satu materi misalkan penugasannya isu apa yang berkembang memakai materi ini. Jadi dan belajar juga nanti mungkin menjadi membuat konten lah gitu ya, kedepannya ini kan bisa persiapkan ya, siapa tahu bisa jadi ladang pekerjaan selain hobi. Hobi ya. Mohon Pak, baik ketemuan waktunya. Oke, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa? Pertanyaan saya sekarang hari keberapa puasa? Hari ke-12. Bu, udah pernah bolong? Oke, sekarang Ibu ingin memanfaatkan waktu untuk berdiskusi sebentar seputar pengetahuan kalian dan kebiasaan kalian yang sering dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kalian menggunakan media sosial apa dalam kehidupan sehari-hari? Instagram, TikTok, Twitter, Telegram, WhatsApp. Terus YouTube itu. Oh iya, YouTube. Nih. Sering membuat konten walaupun konten asal-asalan. sering ada Vlog ya, vlog. Di mana saja kalian sering bikin konten itu? sekolah, ada di YouTube channel. Biasanya enggak yang paling sering dipakai gitu buat konten itu medsos yang mana? YouTube. Terus Instagram dan TikTok. Nah, jadi dianggap itu yang paling dominan ya, yang paling efektif untuk baik ngaco ataupun benar-benar kalian yang menyampaikan konten. Baik, kemudian biasanya topik yang ada di medsos itu yang paling kalian senangi itu yang topik kayak gimana? topik badminton. Terus secara general aja, kalau disimpulkan ya, olahraga, terus apa lagi? Korea, K-pop, berarti entertainment ya, sport, entertainment, terus apa lagi? Gosip ya, intinya gosip tadi yang berarti yang lagi apa bahasa kalian? Viral ya, berarti yang lagi viral. Baik, sejauh ini kalian sudah menggunakan
menggunakan media sosial ini sudah mendukung pembelajaran buat versi kalian? Jujur aja. Sudah mengarah. Jadi medsos ini bagi saya mendukung banget nih buat pembelajaran. Media sosial itu hanya ya hiburan aja bu. Jauh nih mendukung. Tapi kalau dipresentasikan ini banyak untuk ya sekedar hiburan, enjoy apa untuk belajar? Kebanyakan hiburan. Sering bikin konten-konten nonton. Nah, kalau misalkan kalian suka nonton, kira-kira termotivasi tidak untuk menjadi konten seperti orang lain gitu, agar kalian bisa ditonton orang? Termotivasi, tapi tidak ada aksi. Berarti yang sulit itu apanya? Aksinya yang gak mau. Berarti jiwa kreativitas kalian itu masih kurang. Kreativitas mungkin ada tapi daya juangnya yang kurang ya. Oke anak-anak, minimal saya dapat gambaran bahwa tadi media sosial yang paling sering dipakai itu Instagram, TikTok, YouTube, dan isu-isu yang biasanya yang lagi ya viral ya, baik itu sport, entertainment ataupun tentang artis ya, entertainment ya maksudnya. Nah, yang sejauh kalian ketahui ketentuan yang paling dominan lah di TikTok, YouTube, Instagram itu apa? Misalkan kita nggak boleh nyatut karya orang, atau kita harus nyantutin apa gitu. Yang paling general aja yang kalian ketahui di YouTube atau di mana? Contoh di YouTube, misalkan, itu kan seringnya pakai YouTube ya, untuk penugasan. Kita pakai latar sound misalkan ya, latar suara, berarti kita harus mencantumkan gitu ya, linknya atau apanya, karya orang di halaman belakang misalkan, selain apa. Nah, biasanya kalau di TikTok gimana? Biasa kalau di TikTok kalau ada yang jiplak atau ada konten kreator yang melakukan pelanggaran itu, kontennya bisa di banned gitu. Di apa namanya? Di band. Beda sama Ban nulisnya. Ban gitu ya. Ban itu tahu ban? Cegah ya. Ban cegah. Jadi harus nyantumin kayak YouTube betul. Linknya atau gimana? Atau enggak, kan YouTube kan tahu kan ya tahapan-tahapannya gitu ya. Kalau ini kan pemeriksaan tadi merangkap kita. Ada. Tapi kalian tahu tahapan pembuatannya? Tidak. Kalau di YouTube mah kita sadar kan, oh ini ada yang masuk misalkan apanya. Jadi kalian menggunakan tanpa memahami di awal. Sadar pada saat nggak bisa di upload, enggak? Iya, berarti itu harus diketahui juga ya. Kalau Instagram so far aman-aman saja ya. Cuma di Instagram itu kelemahannya apa kira-kira? Berapa menit yang bisa diupload di Instagram? 1 menit. Kalau sekali 6 menit ya. Sekali 1 menit. 2. Real berapa? 3 menit. Kalau kita misalkan ngupload di luar real dan story ya, berapa menit itu? Misalkan ibu video lain ini terus dimasukkan kan ada sebentar kalau nggak salah ya. Berapa menit? 2 menit. Ya lah ya, minimal saya jadi bahan awal ya, tergantung dengan minat kalian dan apa isu-isu yang paling kalian senang dalam kehidupan kalian. Terima kasih atas waktunya. Nanti ibu akan menindaklanjuti untuk pembelajaran. Kebetulan ibu punya program sekarang di akhir pelatihan, yaitu program yang memadukan pembelajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkan media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.